Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang rasio aktivitas dan ada beberapa sub materi yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama, pengertian rasio aktivitas. Yang kedua, tujuan rasio aktivitas. Yang ketiga, manfaat rasio aktivitas. Materi selanjutnya yang berjenis rasio aktivitas yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, perputaran piutang. 2. Perputaran aktiva tetap. Yang ketiga, perputaran aktiva. Yang keempat, perputaran modal kerja. Dan yang kelima, perputaran persediaan. Rasio aktivitas adalah di mana kemampuan sebuah perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas sebuah perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Dengan demikian, dari hasil pengukuran ini, maka kita bisa melihat apakah dalam periode ini sebuah perusahaan dapat mencapai target yang ia miliki atau ia punya atau tidak. Nah, dengan demikian, dari hasil pengukuran ini, kita bisa lihat apakah sebuah perusahaan mampu mencapai targetnya atau tidak dalam satu periode. Efisiensi yang dilakukannya misalnya di bidang penjualan, sediaan, utang piutang, dan efisiensi lainnya. Jadi, rasio aktivitas memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengukur berapa lama penagihan piutang dalam satu periode. Yang kedua, untuk menghitung beberapa hari rata-rata persediaan dalam gudang. Yang ketiga, untuk mengukur berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan. Yang keempat, untuk mengukur perputaran aktiva tetap dalam satu periode. Yang kelima, untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan. Tiga itu manfaat rasio aktivitas. Nah, dari sini bisa diambil 5 manfaat. Yang pertama yaitu perusahaan atau manajemen dapat mengetahui berapa lama piutang itu bisa ditagih dalam satu periode. Yang kedua yaitu perusahaan atau manajemen dapat mengetahui hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang. Yang ketiga, perusahaan atau manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam model kerja berputar dalam satu periode. Yang keempat, perusahaan atau manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Yang terakhir, perusahaan atau manajemen dapat mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan dalam satu periode tertentu. Hai, di video kali ini kita akan membahas tentang perputaran piutang. Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang dalam satu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah. Kondisi ini bagi perusahaan semakin baik. Rasio perputaran piutang memberikan pemahaman tentang kualitas piutang dan kesuksesan penagihan piutang. Rumus piutang ada di bawah sini. Kalian bisa pahami di bawah sini. Contohnya adalah tahun 2005 dan tahun 2006. Jika tahun 2005 menghasilkan 12 kali dan pada tahun 2006 menghasilkan 15 kali, maka jika rata-rata industri perputaran piutang adalah 15 kali, pada tahun 2005 perputaran piutang tidak berhasil. Sedangkan pada tahun 2006 perputaran piutang berhasil karena melebihi angka rata-rata industri. Perputaran aktiva tetap merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur suatu dana yang ditanamkan dalam perusahaan dalam satu putaran periode. Atau dengan kata lain, di mana suatu perusahaan mampu memenuhi kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Nah, di sini bisa kita lihat rumus yang tertera. Berdasarkan perhitungan di atas, pada tahun 2005 terdapat perputaran aktiva tetap sebanyak 2,5 kali. Di mana dalam setiap Rp1 terdapat 2,5 penjualan, dan pada tahun 2006 terdapat 2,2 perputaran aktiva tetap, di mana dalam setiap Rp1 terdapat 2,2 penjualan.
Dan dapat disimpulkan dalam perusahaan ini terdapat penurunan aktiva tetap di tahun 2005 dan 2006. Yang ketiga, ada perputaran aktiva. Perputaran aktiva merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur semua perputaran aktiva dan mengukur jumlah keuntungan yang dimiliki perusahaan per rupiah. Menghitung rumus dari rasio perputaran aktiva yaitu penjualan bersih dibagi total aktiva sama dengan berapa kali dalam setahun. Ini yang di tahun 2005 dan ini yang ada di tahun 2006. Di tahun 2005 itu sebanyak 1,42. Dalam satu tahun, dalam satu kali penjualan itu ada terdapat 1,42 kali penjualan. Kemudian di tahun 2006 ada 1,4, berarti dalam 1,4 setiap tahun berarti ada 1,4 kali penjualan. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri tetap yaitu 2 kali, maka diharapkan perusahaan dapat mengurangi aktivitas yang tidak produktif. Modal kerja yaitu untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Untuk mengukur perputaran modal kerja bisa dilihat di bawah sini. Pada tahun 2005 yaitu 3,7 kali, sedangkan tahun 2006 mengalami perputaran modal 4,2 kali atau bisa juga dikatakan setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan 4,2 penjualan. Namun, jika rata-rata industri untuk perputaran modal kerja adalah 6 kali, keadaan perusahaan untuk tahun 2005 dan tahun 2006 dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Yang kelima, perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi pengelolaan persediaan barang dagang, memperhatikan seberapa baiknya manajemen mengontrol modal yang ada pada persediaan. Rumus perputaran persediaan atau at market sama dengan penjualan dibagi persediaan. Pada tahun 2005, persediaan diganti sebanyak 24 kali dalam satu tahun, dan pada tahun 2006 diganti sebanyak 18 kali. Apabila rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 20 kali, berarti inventory turnover lebih baik. Perusahaan tidak menahan sediaan dalam jumlah yang berlebihan atau tidak produktif. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi di kelompok 3. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.